Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina al-hikmah wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ucapkan semua alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas segala karunia Allah, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah yang dengan nama Allah, dengan nikmat Allah, segala kebaikan itu bisa kita dapat. Segala amal-amal soleh itu bisa kita laksanakan, semua adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau dan para sahabat dan segenap umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang silam kita telah menyelesaikan hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Pertemuan yang lalu itu adalah mengenai dibolehkannya kita itu salat as-sujud, ya. Sujud di atas sorban atau mukena atau rambut yang menempel dengan badan kita. Itu dibolehkan jika ada kebutuhan, termasuk peci, ya. Termasuk peci ketika ada kebutuhan. Mungkin peci kena terhalang sedikit jidatnya, itu tidak apa-apa selama ada kebutuhan. Tetapi kenapa kebutuhan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu karena waktu itu lantainya panas. Maka apabila ada kebutuhan dibolehkan. Karena lantainya panas, karena dia alergi dengan debu, karena ada bau busuk di tempat sujudnya, dan apapun hal-hal yang membuat tidak nyaman dalam sholat, maka dia boleh membatasi atau boleh menggunakan apa yang menempel di badannya untuk menjadi alas sujud. Itu dibolehkan dengan catatan ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, asal usulnya adalah, dan ini yang paling baik, paling sempurna, adalah jidat kita dan hidung kita itu menempel ke tempat sujud, tidak terhalangi dengan benda apapun yang kita pakai. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar dan paling baik. Kemudian yang dibolehkan juga di saat sholat adalah membaca ayat Al-Quran melalui mushaf, melihat mushaf seperti ini. Baik mushaf itu dari mushaf langsung Al-Quran atau dari lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ayat Al-Quran. Kemudian juga yang terakhir hal-hal yang boleh dan tidak membatalkan sholat
adalah mengingat hal-hal yang sebelumnya tidak teringat, mengingat hal-hal duniawi. Ya, kebayang-bayang tentang obrolan yang tadi sebelum sholat, kebayang-bayang tentang kisah-kisah yang lama, terbayang-bayang tentang kejadian-kejadian ini dan itu. Ini tidak membatalkan sholat dan ini boleh saja, tapi ini perlu diperbaiki, bukan dibiarkan. Perlu diperbaiki. Sebab apa? Kemarin sebab ada setan namanya khinzib. Apa? Khinzib. Pakai ba, khinzib. Setan khinzib belakangnya ba, yaitu setan yang masuk ke saf-saf kaum muslimin yang sedang sholat atau mendatangi orang yang sholat ketika mereka sedang ketika mereka masuk takbiratul ihram. Ya, kemarin hadisnya sudah disebutkan, mereka itu akan lari kalau ada suara azan. Mereka lari kalau ada suara azan. Kemudian dia keluarkan apa? Dia keluarkan suara buang angin. Suara angin, suara buang angin dia dikeluarkan untuk menyaingi suara azan. Berkencang sekali ya. Memang jahat mereka itu. Nauzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah jaga kita dari gangguan syaitan. Dia keluarkan dirat itu suara angin, gitu. Suara anginnya kayak suara petasan kali ya. Dikeluarkan untuk apa? Untuk dia tidak mendengar azan. Kemudian setelah selesai azan, maka mereka kembali lagi ke dalam masjid, mengganggu lagi, mengganggu orang-orang lagi. Kemudian setelah itu iqamah. Ketika iqamah dia pun lari lagi, menjauh. Ketika selesai iqamah dia mulai masuk lagi dengan cepat, datang lagi menghampiri orang-orang yang akan salat. Di saat itulah dia akan mengganggu orang salat, mengingatkan orang-orang salat tentang apa yang pernah terjadi sebelumnya, sampai barang yang hilang pun bisa ingat di mana dia taruhnya, yang program yang lupa pun bisa teringat ketika sholat. Siapa itu kerjaannya? Kerjaan syaitan. Itu tidak membatalkan sholat, tapi jangan diikuti. Kita harus mengalihkan pikiran itu, dikembalikan kepada bacaan sholat, memahami bacaan sholat, kepada bacaan ayat, kepada bacaan tasbih, ruku, sujud. Itu harus usaha. Kita pasti akan kena, tidak mungkin tidak kena, itu pasti akan kena. Tapi bagaimana cara mengembalikannya? Kita harus mengembalikan ke bacaan sholat atau ke zikir sholat, memahami bacaan dan zikir sholat. Kemarin seseorang itu disebutkan dia sholat sampai selesai, yang dicatat pahalanya itu sedikit, yaitu 1/10 atau 1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6, 1/5, 1/3 atau 1/2. Jadi kebanyakannya orang dapatnya yang sedikit, 1/10. Ya, Nabi mendahulukan 1/10. 1/10 dapat pontennya 1 dari 10. Ya, naik dikit, paling tinggi dapat pontennya 5 dari 10. Ini sebab siapa? Sebab syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Masuk ke dalam dada dan pikiran manusia, benak manusia, untuk mengurangi pahala sholat kita. Kalau misalnya benar-benar menghayal, terutama sholat zuhur, menghayal dari awal sholat sampai akhir sholat, tahu-tahu assalamualaikum,
Cepat banget sholatnya. Ente yang menghayal, bukan cepat. Ente menghayal. Itu bisa dapat berapa? Allah a'lam. Itu semua ada di sisi Allah. Bisa dapatnya 1/10, bisa dapatnya 0. Ya. Apabila dia dapat 0, maka sholatnya sah dan dia tidak mengulang sah sholatnya walaupun pahalanya 0. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berlindung supaya tidak diganggu dengan syaitan. Tentu yang efektif untuk tidak terganggu syaitan adalah memahami bacaan. Itu cukup efektif, memahami bacaan sholat. Sekarang kita masuk kepada bab hal-hal yang dimakruhkan. Al-makruhat. Makruhatus shalah. Hal-hal yang dimakruhkan. Apa bedanya boleh sama makruh? Apa bedanya boleh dengan makruh? Boleh itu tidak mengganggu, tidak merusak salat. Makruh itu boleh itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan, boleh, dibolehkan A, dibolehkan B, dibolehkan C, itu tidak apa-apa, tidak dibenci, tidak apa-apa, dan itu tidak membatalkan salat. Makruh juga sama, tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membencinya, tidak menyukainya. Tapi tidak sampai derajat kepada pembatal salat. Hanya saja hal tersebut tidak baik dilakukan, yaitu sebuah kesalahan ringan yang tidak menyebabkan batal. Nah, makruh ini diusahakan ditinggalkan. Orang yang suka makruh, meremehkan yang makruh, itu bisa masuk kepada hal yang haram. Orang yang suka dengan makruh, meremehkan makruh, kemudian meremehkan, dia bisa terjerumus kepada yang haram. Makruh. Makruh ini nggak apa-apa, makruh. Makruh kan? Ya tinggalkan. Makruh itu untuk ditinggalkan. Dulu di zaman sahabat, mereka jangankan makruh, yang boleh saja ditinggalkan. Boleh, tapi mereka tinggalkan. Mereka mengganti dengan yang sunnah. Ini boleh diganti dengan sunnah. Boleh tidur malam dari jam 8 sampai jam 4, boleh tidur malam itu. Boleh. Enggak dosa. Sampai jam subuh, boleh enggak? Dosa enggak? Enggak qiyamul lail, dosa enggak? Enggak, boleh. Tapi mereka mengisi yang boleh dengan yang sunnah. Ya, seperti itu. Tapi ada orang yang mengisi yang boleh diganti dengan yang makruh. Malam-malam begadang main catur. Begadang main HP. Yakni itu lalai. Main catur tuh lalai. Atau mainan lain yang membuat dia terlambat salat, membuat dia lalai. Itu tidak baik seperti itu. Orang yang sering makruh, terus makruh, dia bisa melakukan keharaman. Maka walaupun makruh, kita harus meninggalkan hal-hal yang makruh. Semaksimal mungkin kita tinggalkan hal yang makruh. Dan jangan meremehkan makruh ini, jangan meremehkan yang makruh. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan? Hal yang dimakruhkan, yang pertama,
adalah memainkan baju atau anggota badan atau memainkan batu-batu yang ada di depan tempat sujud. Ada gerakan yang memainkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Mu'aykib berkata, "Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa." An mashil hasa fi shalah. Mu'aykib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa hukumnya ada batu nih? Ada batu depan muka kita. Kita mau sholat, kita bereskan, kita ratakan, kita pinggirkan. Apa hukumnya?" Kata Mu'aykib. Kemudian jawaban Nabi, "La tamsah al-hasa." Jangan usap-usap atau membersihkan atau meratakan batu-batu kecil, hasa, batu-batu kecil, batu-batu kerikil. La tamsah al-hasa wa anta tusalli, ketika kamu sedang salat. Jadi jangan, kata Nabi, jangan dibersih-bersihkan, jangan bersih-bersihkan. Kalau mau bersihin kapan? Sebelum salat. Kalau lagi salat jangan dibersihkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan pergerakan yang banyak nanti. 1, 2, 3. Akan menimbulkan pergerakan. Maka diminimalisir pergerakan di dalam, karena kebanyakan gerakan makruh. Kemudian, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau memang sangat-sangat harus melakukan. Kalau sangat harus melakukan ini berarti sesuatu yang di depan kita itu benar-benar mengganggu. Misalnya kucing, ada kucing di situ. Ya antum pastilah masa sujud di atas kucing. Soalnya pernah ada masjid lagi sholat, ada kucing masuk. Pernah, tapi kucing itu untung baik, nggak apa-apa. Dia ke tempat imam, kita mau tahiyat, kita sujud nih, dia ada di belakang kolong kita, kolong kaki kita. Pas kita mau duduk, dia, kalau kita duduk dia kedudukan, itu gimana? Boleh nggak kita singkirkan? Boleh lah. Kalau nggak penyek nanti dia, nanti berisik, nanti jadi heboh lagi. Pikirkan dulu, baru kita ruku. Ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini nih, namanya ada kebutuhan. Makruh nggak kalau ada kebutuhan? Tidak. Ada kucing lewat atau di situ ganggu, ada apa lagi? Tiba-tiba dari atas turun cicak mati, mati dia, jatuh situ. Atau mungkin ada kotoran dari atas turun, kotoran itu silakan, kalau butuh-butuh itu silakan. Ada najis, tiba-tiba ada najis, maka kita singkirkan atau kita pinggir dikit. Itu semua menunjukkan hal-hal yang mengharuskan untuk bergerak. Maka kalau kata Nabi, kalau kamu memang harus melakukan itu, maka lakukanlah 1 kali saja. Lakukanlah 1 kali. Nah, ini sabda ini jelas menunjukkan agar terlalu banyak bergerak hukumnya makruh jika tidak ada kebutuhan. Ya, tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan boleh. Seperti yang lalu ada kebutuhan. Nabi lagi sholat, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha datang, ketuk-ketuk pintu rumah, minta dibukakan. Saat itu Nabi bukain pintu enggak? Bukain pintu, tidak apa-apa. Itu boleh. Itu pergerakan yang boleh. Maju sedikit terus mundur. Kemudian juga Nabi gendong anak. Itu gendong anak spesial hadisnya, boleh karena dilakukan Nabi SAW secara khusus. Boleh. Ya, jadi
Ada hal-hal yang memang udah Nabi lakukan dan boleh. Tapi ada hal-hal yang dilarang oleh Nabi, yaitu membereskan tempat sujud atau bereskan pakaian, gulung-gulung pakaian atau seterusnya lah. Memang ini terkadang kita ini diganggu syaitan ya, diapain? Diganggu syaitan. Jadi akhirnya bergerak sana, bergerak sini. Itu semua diantara was-was syaitan. Ya, tapi jangan juga kita berlebihan salah. Ya, lagi sholat, kemudian dia gatal, dia kagak garuk-garuk, jadi begini-begini, jadi nggak konsen juga. Ini juga nanti ganggu juga. Kalau antum butuh garuk, silakan garuk, 1, 2 garuk lah. Tapi garuknya jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ya, jangan juga berlebihan bergeraknya, jangan juga terlalu berlebihan gak berani bergerak. Diam, tahan, gak berani bergerak, bergerak salah itu juga salah itu. Ya, atau dia misalnya bergerak sedikit, dia bergerak sedikit, apa bergeraknya? Misalnya dia bergerak 3 kali, 1, 2, 3, dianggap batal langsung. Dianggap batal, kemudian dia lepas sholatnya dia ulang lagi. Ini juga berlebihan juga. Dikit-dikit ngulang sholat, dikit-dikit ngulang takbir. Ulang takbir lagi, ngulang takbir, nggak boleh juga, itu berlebihan juga. Ngulang takbir tuh nggak boleh. Kenapa ngulang takbir? Nggak ada orang yang langsung khusyuk, nggak ada, susah sih. Ya nggak tahu, antum mungkin bisa kali. yang dia mulai walaupun sampai itu kagak bakalan bisa menghilangkan gangguan bisikan syaitan. Bukan itu cara ngilangin gangguan bisikan syaitan itu. Ya, bukan dia jadi nggak boleh bergerak takut jadi patung, bukan begitu cara ngilangin gangguan syaitan. Itu salah paham. Cara ngilangin gangguan syaitan itu yaitu dengan memahami bacaan, menghayati bacaan. Itu aja kuncinya. Subhana Rabbi al-a'la, Subhana Rabbi al-azim. Itu Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'at min syai'in ba'du. Yang faham bacaan itu yang membantu. Itu yang membantu. Lagi sujud berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang membantu khusyuk, bukan dia menjadi patung. Bukan takbir yang takbir yang panjang. Atau berkali-kali takbir. Jadi yang bikin khusyuk itu adalah bacaan. Makanya sangat perlu untuk generasi-generasi berikutnya umat Islam ini diajarkan bahasa Arab. Sesuatu yang tidak bisa dilepas dari kaum muslimin itu bahasa Arab. Tapi kan ada juga orang Arab kagak khusyuk. Itu jangan jadikan alasan. Itu manusia semua juga ada, Syekh. Abu Jahal juga orang Arab, ngerti Al-Qur'an. Tapi tidak boleh kita jadikan itu pembenaran. Ya, tidak boleh. Itu ya udah, itu syadz, itu kekhilafan, orang khilaf. Enggak usah dijadikan contoh. Tapi bahasa Arab itu sangat membantu, itu tidak dipungkiri. Bahasa Arab itu sangat membantu memahami bacaan sholat. Itu udah nggak bisa dipungkiri, udah itu lekat. Zikir pagi, zikir petang itu semuanya bahasa Arab. Baca Quran itu semuanya bahasa Arab, nggak bisa dipungkiri. Nah, kita kan udah mau nih ke dalam Islam, mau sholat 5 waktu, mau berjamaah, mau doa, mau zikir. Kita yang udah mau ini, itu bahasa Arab mau nggak mau harus butuh. Nah, kalau udah kepala berapa ya? Kepala 4 ke atas sudah susah belajar itu.
40, 41, 42, 43 belajar bahasa Arab. Besok belajar, hari ini belajar, besok lupa. Memang harus dari anak-anak, dari kecil. Ya, dari remaja. Memang ini harus jadi perhatian harusnya, perhatian. Entah gimana caranya terserah. Ya, yang di pesantren berhasil mereka bisa, walaupun nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Bukan suruh ngomong kok, cuman mengerti aja, ngerti bacaan zikir ngerti itu aja kok. Nggak perlu banyak-banyak. Bacaan sholat ngerti itu aja. Nggak bisa ngomong bahasa Arab nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Banyak kok, banyak para dai mengerti teks Arab tapi tidak lihai dalam berbicara lisan, tidak apa-apa. Pasif namanya ya. Tapi dia mampu membaca, ya paham. Harus itu gimana ya? Harus gimana caranya bahasa Arab menjadi bahasa wajib di sekolah? Nggak tahu gimana caranya. Tanya saja sama yang punya kebijakan. Wajib bagi orang Muslim. Wajib bagi orang Muslim. Kalau yang orang Buddha, Kristen, silakan nanti urusan masing-masing. Tapi orang yang Islam harus begitu. Itulah hal yang bisa menjadikan kita lebih khusyuk dalam sholat. Memahami bacaan imam. Ketika kita makmum, kita dengerin. Ketika sholat sir, zuhur, asar, kita baca bacaan ayat yang kita sedang berusaha untuk menghafalnya, menikmatinya. Itu memudahkan kekhusyuan, Dari 4 khalifah, siapa yang kalau jadi imam atau sholat nangis mulu? 4 dari 4. Abu Bakar. Siapa? Iya, apa artinya? Sholat nangis. Baca Quran nangis. Apa artinya? Faham, bukan sakit. Faham, mengerti. Nah, itu yang perlu dicapai sebenarnya. Setelah faham bahasa Arab, bisa Al-Quran, udah silakan mau ilmu apapun bebas, dibolehkan. Gak apa-apa, semua ilmu boleh selama untuk kebaikan. Baik, jadi di sini bab dimakruhkan, hadis pertama adalah tentang orang yang memainkan atau mengusap-usap tempat sujud. Inti dari hadis Nabi ini, jangan mengusap-usap tempat sujud, meratakan kerikil. Intinya adalah jangan melakukan gerakan yang banyak. Kalau perlu cukup berapa kata Nabi? 1. Menunjukkan dipersedikit gerakan. Kalau 1 nggak makruh. 1 nggak makruh, ini dalam kebutuhan. Tapi kalau banyak makruh. Tapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Jangan khawatir, tidak batal sholat, makruh. Kapan batal sholat? Kalau gerakannya jungkir balik ya, udah membelakangi kiblat. Kalau udah kiblatnya terbelakangi dengan pundaknya tersampingi, itu membatalkan sholat. Itu patokan ulama, patokannya sampai kiblat itu tersampingi atau terbelakangi. Terus Nabi menyebutkan alasan kenapa kamu jangan usap-usap, jangan banyak bergerak. Kata Nabi SAW, "Idza qama ahadukum ila shalah," jika kalian sedang salat, "fa innar rahmata tuwajihuhu," sesungguhnya rahmat Allah itu ada di hadapannya. Rahmat Allah, kebaikan dari Allah ada di hadapannya. Fala yamsahul hasa, ada di situ, ada di tempat sujud. Subhanallah. Maka jangan dihapus atau diusap-usap. Di situ ada rahmat Allah. Walaupun ada kerikil sakit, walaupun ada debu kotor, ada rahmatullah. Kata Nabi SAW, ada rahmat Allah di situ. Sama ketika kita melihat tempat sujud. Di situ Allah melihat kita. Allah menghadap ke kita, kita menghadap tempat sujud. Ketika mata kita kemana? Ke tempat sujud, Allah
menghadap ke kita. Tapi ketika mata kita berpaling, maka Allah pun berpaling. Ada hadisnya kemarin tentang Allah Azza wa Jalla berada atau melihat kita nih, yansab. Fala taltafitu, janganlah kalian menengok, fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Jadi kita lihat sini, kalau kita nengok maka Allah sudah tidak menghadap kita atau tidak melihat ke kita lagi. Begitu juga di situ ada tempat, di tempat sujud itu ada rahmat Allah. Subhanallah ya, ini semua hal yang gaib, hal yang gaib. Kita tidak pernah akan melihat di situ ada rahmat, tidak akan mengerti bagaimana Allah menghadapkan wajahnya ke kita dari tempat sujud. Ada gaib. Tapi Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Makanya tempat sujud itu, area sujud itu ketika kita sholat itu adalah tempat yang agung, maudhi'ul azim, tempat yang paling agung, tempat mulia yang perlu dilihat. Itu tempat sujud. Tapi kita tuh suka lalai, benar gak? Manusia gara-gara si khinzib, gara-gara khinzib. Jadi akhirnya mata kita tuh kemana-mana. Betul? Manusiawi. Tapi intinya kita usahakan. Dengan kita belajar, kita usahakan, kita faham, kita usahakan. Oh iya, 4 sujud lagi. Di situ selain Allah menghadap kita, yang kedua di situ juga ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan dihapus-hapus. Maka kata Nabi, fa inna rahmatu wajihuhu, ada rahmat Allah yang berhadapan dengannya. Fala yamsah al-hasa, jangan dibersih-bersihkan. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ini jangan salah paham. Islam kotor, Islam jorok, jangan salah paham. Jangan salah paham. Ada hadis lagi, kata Nabi SAW, ada kisah, yaitu dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Yasir. Beliau ini, sahabat Nabi ini, lagi sholat, Yasir, lagi sholat, ditiup-tiup apa? Debu. Allahu Akbar. Baru sujud. Gak pakai tangan, tapi pakai tiup. Baru sujud. Ya, manusia semua akan berpikir seperti itu. Pastinya. Kalau kotor, pasti antum sama ana juga sama. Kalau kita nggak sampai hadis ini ke kita, pasti begitu. Betul nggak? Lumrah manusia. Sahabat yang melakukan itu, Yasar, beliau juga belum tahu. Beliau juga belum tahu. Maka beliau tiup-tiup. Setelah selesai sholat, Nabi melihat beliau tadi. Maka Nabi SAW bersabda kepada beliau, kata beliau, darib wajhak, darib wajhaka lillah. Artinya, biarkan wajahmu berdebu karena Allah. Gitu. Gimana? Iya. Itu begitu. Hadis rawi Ahmad bi isnadin jayyid. Hadis jayyid. Hadis bisa menjadi sandar. Yani taribba wajhaka lillah. Apa artinya? Biarkanlah wajahmu berdebu. Tapi berdebu buat ngapain? Buat karena Allah, bukan silver. Bukan berdebu atau bersilver karena duit. Ada orang wajahnya itu di silver. Ada wajahnya juga di coreng-coreng. Bukan karena Allah, khata. Giliran coreng-coreng Idul 17 Agustus kemarin, saya melihat banyak orang bangga ini wajahnya coreng-coreng. Merah putih. Giliran merah putih coreng-coreng beneran. Coreng. Foto selfie merdeka. Merah putih. Ada tidak berdosa sih. Tidak berdosa. Tapi giliran sholat
kotor dikit tiup. Ini kotor ini. Itu kotor. Itu juga bisa jadi penyakit itu mungkin gambar-gambar. Buat kulit itu iritasi. Jadi terkadang orang itu urusan dunia mau kotor-kotor. Sama juga pekerja. Naik motor nggak pakai helm juga kotor. Nggak apa-apa kotor debu atau misalnya panas-panas atau kerja keras kotor-kotor tuh nggak apa-apa. Giliran ini kotor dikit sholat nggak mau. Padahal itu kotor itu belum tentu najis. Beda ya. Beda najis sama kotor. Intinya kita terima di sini ada hadis. Ada hadis kita terima. Kalau di bawah itu ada kerikil, ada kotor-kotor. Pas kita sudah sholat, selama tidak membahayakan, maka dari hadis Nabi ini tidak apa-apa. Jangan diusap-usap. Kalau perlu sekali saja. Kenapa? Karena di situ ada rahmat Allah. Juga ada keutamaan orang yang wajahnya kotor sebab dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa sahabat atau kenapa ulama mengatakan makruh mengusap-usap area sujud sebab ada hadis-hadis ini. Bukan sembarangan. Karena ada hadis-hadis ini maka makruh mengusap-usap tempat sujud, merapikan tempat sujud di dalam sholat. Yang kedua, yang juga dimakruhkan, makruh adalah bertolak pinggang waktu sholat. Ada nggak? Nggak ada ya? Ini karena ada dulu ada yang bertolak pinggang lagi sholat santai begini. Ya, dulu masih awal-awal. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil ikhtisar fi shalah. Dilarang bertolak pinggang di dalam sholat. Ini insya Allah kita tidak melakukan. Kita tidak. Yang kita lakukan apa ya dalam sholat? Kita begini kan, melepas ini tidak apa-apa, melepas tiada pendapat. Ada nggak yang dilakukan? Gimana? Ya ini nggak apa-apa, ini ada dalilnya. Yang kuat begini, mendekap. Ini tidak apa-apa, Imam Maliki. Ya, itu madhab al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi yang begini ada nggak? Ada kan? Ya aman berarti. Aman. Adanya gimana? Begini ada nggak begini? Begini? Ini juga nggak boleh nih. Ini apa ini? Makruh. Hukumnya? Makruh. Begini. Begini. Ini salah semua ini. Makruh. Tidak membatalkan sholat. Yang benar sunnah begini. Ini sunnah. Ini apa nih? Apa nih? Ya apa pergelangan kata pergelangan nih sunnah. Atau telapak di pergelangan. Kata. Tadi sunnah. Telapak di pergelangan atau pergelangan ke pergelangan. Kata. Tadi sunnah. Itu yang sunnah. Kalau begini makruh. Ini makruh. Begini makruh. Tidak membatalkan salat. Kata ulama tidak batalin salat. Makruh. Baik, itu hadisnya tadi. Nah Rasulullah SAW an ikhtisar, Nabi melarang, tapi larangannya bukan larangan pembatal, bukan larangan haram, tapi larangan makruh, takrim, al-karahah, pemakruhan. Kemudian yang ketiga, menengadah ke atas, melihat ke atas, lihat ke langit. Lihat ke langit waktu sholat itu tidak boleh. Lihat ke langit waktu sholat itu tidak boleh. Makruh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tukhatta
khattafanna absarahum la yantahiyanna, yakni berhentilah. Yang lihat ke atas berhenti. Berhentilah kaum yang salat melihat ke langit, segera tundukkan pandangannya. Atau kalau enggak ditundukkan pandangannya, la tuhattafanna absarahum, nanti matanya, pandangannya, penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Ada nggak yang seperti ini? Lihat-lihat ke atas. Adakah? Wa fi salat la yajuz. Di salat tidak boleh. Makruh. Ini juga kata ulama makruh. Tapi di luar salat boleh. Di luar salat silakan lihat ke langit. Ada penjelasan dari para ulama, melihat ke langit dianjurkan di luar salat lagi. Di luar salat, laisa fi shalah. Dalilnya banyak. Dalilnya diantaranya afalam yanzuru ila as-sama', afalam yanzuru ila as-sama', tidakkah mereka melihat ke langit? Kaifa banainaha, lihat bagaimana Allah membangun langit, atap, ya kan? Lihat bagaimana Allah membangun langit. Kaifa banainaha, kami bangun. Langit itu makhluk Allah paling besar yang terlihat. Makhluk Allah yang terlihat oleh mata bapak-bapak, yang paling besar itu langit. Ada makhluk akbar makhluqat tarawna, yang terlihat. Di atas langit itu ada makhluk lagi, tidak terlihat. Lakin yang terlihat wal sama, unzur, langit. Karena siapa yang melihat langit dan mengakui dia makhluk, maka dia akan tunduk di hadapan Allah. Ya Allah, kabir, besar sekali makhluk Allah. Langit itu menakutkan sebenarnya. Tetapi kata Allah, walaqad zayyana as-sama' ad-dunya. Dia menakutkan. Besok dia pecah dan dia menjadi lelehan timah. Yauma takunus sama'u kal muhn. Dia akan pecah menjadi lelehan timah, menghancurkan semua isinya, semua di dalamnya. Dan semua bumi dan planet dan bintang-bintang semuanya ada di bawah langit. Semuanya. Langit itu bentuknya seperti lingkaran besar, wallahu a'lam. Itu nanti kalau semua langit itu pecah, maka akan menimpa semua planet-planet yang ada dalam bumi. Ini planet ini, matahari, bulan, bumi, bintang-bintang, Jupiter, semua itu berada berenang di fi falaki yasbahun. Falak apa falak? Falak itu apa? Ruang ya. Ruang angkasa yang kosong itu, bukan kosong, yang luas itu, di sana mereka berenang. Di tempat yang apa ya namanya? Ruang ya. Ruang angkasa. Disitulah berenang itu. Bumi kita berenang di situ. Di situ berenang atau berenang? Layang-layang di situ. Nah, itu semua langit. Nah, yang antum melihat dari langit itu sebagian kecil. Antum lihat langit itu sangat kecil, tapi sebenarnya dia adalah luas. Makanya makhluk paling besar yang terlihat oleh manusia adalah langit. Dia makhluk yang menakutkan. Seandainya Allah keluarkan dari langit petir demi petir demi petir demi petir, nggak bisa hidup antum. Tapi langit dihias oleh Allah dengan awan, dengan hujan, dihias dengan sama ad-dunya bimasabih, dengan lampu malam. Ada lampu bulan, ada lampu bintang, malam. Lampu bintang ya. Nanti ada pelangi. Allah hias wa makhluk. Jadi melihat ke langit bukan untuk melihat meteor jatuh, doa itu khata. Ya, lihat langit, meteor jatuh. Lihat langit, lihat bintang-bintang, doa. Ada khata, salah itu sih. Lihat langit, mengakui kehebatan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam sholat tidak boleh lihat. Nanti kita bahas. Lihat langit itu ada anjuran sendiri, ada dalil sendiri. Tapi yang lihat langit untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Antum asyaddu khalqan amis sama. Mana yang lebih besar? Antum atau Allah atau langit?
Antum lebih besar atau langit? Sama, kabir. Kita itu kecil. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.